wabarakatuh. Salam sejahtera. Hari ini kita kedatangan Bro Poster Manalu Sarjana Sastra. Beliau adalah tokoh muda pendidikan. Gimana kabarnya bro? Sehat? Sehat. Gimana keluarga? Ya, sehat. Sehat juga? Ya, Iya, sehat, ya. Sehat. Kita mesti sehat-sehat ya. Ya. Sehat-sehat bro gitu ya. Nah, jadi gini bro. Ini kan bro kan tokoh pendidikan nih bro. Ya kan? Bacalek dari Dapil 9. Sumut 9. Ya. Apa aja tuh bro? Toba, Taput. Toba, Tapanuli Utara, Toba Samosir. Enggak, Toba sekarang. Toba, Taput. Taput, Humbangan Sundutan. Humbahas, Tapteng. Tapteng, Sibolga. Sibolga, Samosir. Samosir. Ya. Berarti 6 itu ya. Ya. Iya. Bro, kalau bro lihat di Dapil 9 tuh ya. Ya. Di Dapil 9 bro itu gimana menurut bro pendidikannya? Karena di situ ada sekolah dari Akbar Institute atau apa kayak mana tuh menurut bro? Oke. Pendidikan udah mulai baik di 6 kabupaten kota atau gimana? Oke, terima kasih. Sebenarnya kalau masalah pendidikan ini masih ada kurang. Walaupun sebenarnya kita lihat sudah ada yang baik. Iya. Karena pernah saya lihat itu di daerah Tapanuli Utara, karena jalannya tidak bagus, maka tentu pendidikannya pun pasti kurang bagus. Kenapa? Saya lihat di situ ada prasarana dan sarana yang kurang. Bagaimana seorang siswa itu pendidikan itu maju apabila sarana prasarana itu kurang? Tentu kan ini menjadi problem. Menjadi problem Ya, di situ menjadi bro. problem. Iya. Oke. Bro, gini bro. Kita tahu PSI itu kan hari ini mengkampanyekan BPJS gratis, ya kan, terus pendidikan yang murah. Ya. Menurut bro itu pendidikan yang murah tuh pendidikan yang seperti apa bro? Oke, terima kasih. Memang pendidikan itu harus kepada semua. Jadi contohnya seorang anak itu tidak ada yang putus sekolah. Ya. Artinya kan banyak problem si anak ini sehingga dia putus sekolah. Iya, betul. Salah satunya bisa karena dengan ekonomi yang kurang mampu di keluarga bisa seseorang itu putus sekolah. Ya, ya. Di samping ada faktor-faktor lain ya. Ya. Oke, salah satunya karena menurut yang saya telusuri di beberapa kabupaten kota itu masih banyak anak-anak yang putus sekolah, baik dia SMP ataupun SMA. Ada apa? Tentu kan ini merupakan PR kita. Kenapa bisa putus sekolah? Padahal di amanat undang-undang itu semua berhak untuk mendapatkan pendidikan yang merata. Pendidikan merata dan layak. Dan layak. Dan layak. Menurut bro, permasalahan yang mendasar kenapa anak-anak ya tidak sejajar. Contohnya SD ada 400 kelas, semestinya SMP juga ada 400 kelas, dan SMA juga mesti ada 400 kelas, dan kalau bisa pun 400 kelas juga di universitas. Berarti dia kan sejenjang rata, berarti tidak ada yang putus sekolah kan gitu ya. Hari ini rata-rata akan kita lihat SD ada 1000, SMP-nya cuma 800, SMA-nya 600, kampus cuma sekitar 200-an. Berarti banyak anak putus sekolah di sini, bro. Banyak. Iya. Jadi menurut bro Poster Manalu nih, kayak mana cara mensiasati, menyikapi dari masalah seperti ini? Oke, terima kasih bro. Jangankan ke universitas perguruan tinggi. Ya. Sedangkan tingkat dasar aja, kalau kita perhatikan masih banyak yang putus sekolah. Baik dia SD, SMP, SMA. Bagaimana seperti yang bro bilang itu jenjang yang paling tinggi. Bagaimana kita mau menciptakan SDM yang tinggi ketika pendidikan itu tidak didapatkan orang si anak tadi. Ini kan adalah problema bagi kita. Tapi kan dari Undang-Undang Dasar 1145 perubahan, bahwasannya dana pendidikan itu 20% loh. Itu gimana tuh? Justru itulah yang kita bingung dan yang kita pertanyakan, yang perlu kita lihat
Di mana kesalahannya ini? Padahal kita tahu 20% anggaran itu pendidikan sudah memang terrealisasi, tetapi kita lihat di lapangan belum seperti itu. Ada apa sebenarnya? Inilah sebenarnya yang perlu diperbaiki. Mana hal-hal yang kurang, contohnya pendidikan yang gratis ataupun yang murah itu perlu, artinya dengan anggaran 20% itu sudah banyak itu. Ya, contohnya 3.000 triliun APBN ya, APBN. 3.000 triliun misalnya APBN. Kalau 3.000 triliun, kalau 20%-nya itu sekitar 600 triliun. 600 triliun itu rasa saya, Ya. jangankan fisik, untuk sekolah aja itu bisa gratis sampai SMA tuh. Nah, itu dia. Jadi itulah pertanyaan kita. Kenapa harus membayar lagi? Kenapa tidak digratiskan lagi mulai dari SD sampai SMA? Ya. Ini kan merupakan tanda tanya dan yang perlu dipikirkan. Dengan banyaknya anggaran APBN itu 20% itu, kenapa seperti itu? Padahal ada dana BOS. Ya. Iya, ada dana BOS. Itu kan bantuan operasi sekolah. Apakah hanya operasional saja? Tentu kan ini menjadi salah satu polemik ataupun pertanyaan bagi kita. Kenapa? Nah, ini dia. Jadi menurut Bro Poster, solusinya apa nih? Oke, solusinya yang jelas, pemerintah memang harus benar-benar anggaran itu dipergunakan untuk pendidikan. Tepat sasaran. Ya, tepat sasaran. Bukan hanya fisik. Oh, bukan hanya fisik. Ya, artinya kan dengan dana. Sekarang kan banyak kita jumpai itu ekonomi masyarakat itu di bawah rata-rata atau prasejahtera. Iya. Kalau misalnya 5 anak, Iya. bagaimana seorang buruh kasar atau petani yang biasa-biasa ya menyekolahkan anaknya 5 contohnya dengan biaya 5 disekolahkan? Tentu kan ini menjadi salah satu problem. Jangan kita lihat yang atas saja, jangan kita lihat yang tingkat bawah ini yang paling ngeri, ini yang perlu diperhatikan. Ekonomi masyarakat yang paling minim tadi, supaya memang dia bisa tamat, ya bisa tamat sekolah. Jadi menurut Bro adalah pemanfaatan dana 20% itu yang tepat sasaran lah ya. Iya, betul. Yang kedua Bro, menurut Bro dari swadaya masyarakat atau gimana menurut Bro? Oke, jadi tentu seperti inilah kita di sini membuat program ya, bagaimana yang putus sekolah itu bisa kita buat dia di program kesetaraan. Dengan dalih supaya jangan ada yang putus sekolah, supaya rata. Artinya jangan ada lagi yang termarginalkan. Kita buat program paket kesetaraan. Walaupun sebetulnya itu dari pemerintah, tetapi kita sebagai swasta berambil bagian dengan itu. Oh, berarti seperti paket A, Ya. paket B, berarti PKBM ya? Iya, pusat kegiatan belajar masyarakat. Iya, pusat kegiatan belajar masyarakat. Iya. Bro punya PKBM? Iya, kita punya program PKBM yang Berada di mana tuh Bro? itu di Jalan Setiabudi. Ya. Di Medan ya? Ya, di Medan. Oh iya. Oke. Jadi anak-anak yang putus sekolah Bro udah siapkan PKBM-nya lah ya? Iya, dan banyak murid kita yang memang kita lihat yang tingkat ekonominya dan dia bisa kita tempatkan untuk belajar di PKBM. Iya. Bro, selain PKBM ini, apalagi yang menurut Bro bisa menunjang pendidikan murah itu? Selain itu sebetulnya ini aja, gampang aja tadi. Pemerintah itu memberikan ya kalau bisa gratis lah kepada masyarakat. Ya itu aja lah sebenarnya. Berarti dana itu memang dipergunakan untuk yang tidak mampu benar-benar ya Bro? Iya. Ya. Tapi juga kan guru perlu kesejahteraan Bro. Iya. Itu gimana menurut Bro? Kesejahteraan guru hari ini? Dan memang miris kita melihat kesejahteraan guru, karena masih ada kita lihat itu guru-guru yang hanya ya bisa dikatakan gajinya hanya 400.000. Oh, sebulan? Iya, masih ada. Bagaimana dia menghidupi keluarganya? Bagaimana dia menghidupi anak-anaknya, menyekolahkan anaknya? Jadi tentu
itulah tadi stakeholder dari pada pendidikan itu banyak bro. Ya, bukan hanya sarana prasarana tapi SDM-nya juga, kesejahteraan orangnya, pengajarnya itu harus perlu diperhatikan. Karena memang sih dibilang orang bukan hanya gara-gara uang makanya seorang guru itu mengajar. Tetapi kalau tidak ada uang, kalau tidak sejahtera, bagaimana dia dengan mengajar yang bagus? Berarti bro, tampil ataupun diamanahkan dengan oleh partai PSI ini salah satunya adalah untuk memperjuangkan kesejahteraan guru ya. Iya, salah satunya. Salah satunya sejahtera guru itu ya. Iya, kita mau mensejahterakan yang namanya gaji guru tersebut, apalagi swasta ya. Iya. Supaya layak dia. Kenapa yang guru di pabrik itu ada UMR, ada UMP, tapi kenapa di guru guru nggak ada? Nggak ada. Betul. Ini kan merupakan satu pertanyaan. Iya. Kemana kebijakan pemerintah ini? Ada apa sebenarnya? Ini yang mau kita perjuangkan. Kerja pun jam 7 masuk. Ya. Ya kan? Nanti pulang jam 2. Jam 2. 7 jam kerja juga. 7 jam kerja juga. Iya betul bro. Kadang jam 2, jam 3, bahkan ada sampai sore pun lagi. Ada sampai sore kan? Tapi gaji nggak UMR. Gaji nggak UMR, nggak Nah, itu dia. Ya, itu dia bro. Berarti kan hari ini bro diamanahkan oleh partai untuk memperjuangkan ya, gaji-gaji guru itulah. Bagaimana salah guru itu satunya. salah satunya. Ya. Guru itu untuk bisa Ya. mensejahterakan guru-guru. Iya benar. Nah, itu bagus bro. Karena itu adalah tongkat di sekolah. Itu angkat betul. Itu ada nadi. Betul. Ya, itu nadi. Berarti PSI itu programnya bagus ya bro? Ya, tentu sangat bagus sekali. Apalagi program pendidikan ini tidak henti-hentinya. Karena disinilah di pendidikan ini ditempah SDM yang mau handal. Bro, satu lagi bro. Ya. Ini yang perlu saya tanyakan tentang PKBM tadi. Kita Ya. kembali ke PKBM. Bro, pada waktu seandainya ada orang yang tidak mempunyai uang, ingin belajar di PKBM bro, itu gratis. Gratis. Dan itu sudah kita laksanakan. Sudah bro laksanakan? Sudah kita laksanakan gratis. Bukan karena mau caleg, tapi kita mau berniat untuk membantu pemerintah dalam hal ini. Kita gratiskan. Sudah berapa tahun berjalan bro? Ini sudah 5 tahun berjalan. Sudah 5 tahun berjalan. 5 tahun berjalan bro ya, Ya. PKBM itu. Ya. Jadi yang tidak mampu bro, gratiskan lah. Ya, kita gratiskan. Ya. Bro, ini yang perlu menjeliti. Ya. Bro kan punya PKBM-nya kan di Medan bro. Hmm. Ya kan, tapi bro maju dari Dapil 9. Berjuang di, saya bilang, Tapanuli tengah sekitarnya lah ya. Situ ada Tapten, Sibolga, Tapanuli Utara, Samosir, ya kan? Itu semua bro. Kenapa bro kembali ke sana bro? Ini karena sebetulnya kan pendidikan itu tidak mengenal tempat. Iya. Tidak mengenal tempat. Walaupun kita berada di Medan, tetapi kan kebetulan kampung kita di sana. Kampung di mana? Iya, di Tapan Utara. Di Tapan Utara. Di Tapan Utara kampung kita. Bagaimana kita mendongkrak yang mencari orang-orang yang tidak mampu tadi untuk kita didik dia. Apa salahnya? Betul. Nggak masalah kok dimanapun kita. Iya. Nah. Jadi bro diamanahkan lah ya oleh Ya. partai untuk ke sana bro ya. Itu kampungnya di Tapanuli Utara di mananya bro? Di Kecamatan Pahajai. Pahijai. Pahajai. 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 Iya, ya. oke. Pahajai gitu. Iya. Ya. Itu di kecamatan tuh ya. Iya, di kecamatan. Kecamatan Pahe dibilang orang ya. Oke. Bro, apa yang membuat mendasarin bro untuk pulang kampung seperti yang ya masih bertauhid Nabi kok kata bang almarhum Raji Nasrega, apa yang menggerakkan hati bro pulang kampung, maju dari kampung, terus ingin membangun kampung, apa dasar pemikiran bro? Oke, terima kasih. Kalau kita lihat apa dasarnya, kita kan berasal dari Tapan Utara. Ini kan semua kecamatan-kecamatan yang Tapan Utara itu sudah kita jalani, ya. Sudah kita jalani sekolah-sekolah, baik pun sarana prasarana jalan sudah kita lihat miris kita. Masih banyak yang tidak terjangkau.
Iya. Malah pendidikan pun kita lihat orang-orang di sana masih banyak yang putus sekolah. Masih banyak putus sekolah. Ini lagi kita data dari satu desa aja lebih dari 15 orang masih ada yang putus sekolah. Kita tanya itu, kenapa putus sekolah? Oh, nggak ada biaya. Oh, jauh. Kampung kami jauh ke kecamatan. Kami jauh di desa-desa, nggak ada biaya kami. Oh iya, Berarti SD pun nggak setiap desa ada sekolah dasar. dan bahkan itu SMP lah dan SMA terutama ya. SMP dan SMA. Kalau SD taruhlah ada dia, tapi SMP Belum tentu ya. Belum tentu ada di setiap yang namanya ada SD di desa. Berarti dia kecamatan. Iya, di Tapi- kecamatannya. Tapi jalannya jauh. Iya, jalannya jauh ke desa-desa dan bahkan ada kita tahu di situ di salah satu desa, nggak usah saya sebutkan, hanya kelas 5 sampai kelas 5. Kelas 6 tidak ada SD. Kenapa? Ada apa sih? Kan itu kan merupakan pendidikan. Hanya sampai kelas Iya, 5. Kelas 5. Kelas 6 ya. Nggak ada kelas 6-nya. Jadi nggak tamat. Ya pindah dia ke kota yang jauh, pindah dia ke ibu kota kecamatan. Untuk menamatkan sekolah dasar. Sekolah dasar. Allah ya Rabbi. Bagaimana pendidikan seperti ini? Masih ada di Sumatera Masih Utara. ada. Masih ada. Ah. Ini perlu di salah satu kebijakan gubernur nih. Pak Gubernur ini ditaput nih Pak. Ya kan? Kita berharap ini gubernur ke depan ini pasti tahu tuh, nanti kita boleh coret-coret lah nama desanya menjadi pegangan kami lah. Kalau bro nggak sampaikan di di podcast ini mungkin Ya. agak etika. Ya. Oke bro, itu menjadi catatan kami tuh bro. Oke, siap. Bro, kelas 5 ya kan, sampai kelas 5 dia menamatkan. Itu negeri atau swasta sekolah itu? Sekolah negeri. Kelas 6-nya dia mesti persamaan ke Ke kota lah. Ke kota? Ke ibu kota kecamatan lah. masalahnya apa? Nggak tahu kita. Ada apa? Itu yang perlu kita bina dan memang kita telusuri. Ada apa sih? Jangankan itu. SD seperti itu, apalagi SMP. Tidak ada. Ada di situ kita lihat 3 desa. Ya. Tidak ada SMP. Coba. Sudah 3 desa, seharusnya memang harus ada SMP di situ. Sudah 3 desa loh. Iya. Itu Itu menjadi pemikiran itu bro. Iya. Betul-betul itu menjadi catatan. Bro, saya miris itu mendengarnya. Saya baru tahu loh. Karena saya udah pernah beberapa kali ketaput ya. Ya. Ketaput, tapi saya nggak tahu ada seperti itu. Mhm. Maka memang benarlah apa yang digaungkan PSI ya. Ya. Bahwasanya pendidikan murah itu wajib. Ya, wajib. Berarti prasarananya, sekolahnya mesti ada 6 lokal ditambah 7 sama lokal gurunya. Mungkin nomor 7 atau 8 lokal lah satu lokasi ya. Iya. Kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, Iya. ruang guru, satu Iya. lagi tak Kantor. mudah untuk kantor atau yang lainnya. Iya. Iya. Itu menjadi satu Iya. pandangan, bro. Ini lagi bro, yang saya pikirkan. Bro, ke sana kena pendidikan kan? Anak-anak udah berapa? Anak saya ada 4. Sudah ada yang selesai sarjana? Sudah ada yang selesai 1, yang paling besar. Ya. Yang kedua ini di Padang. Yang ketiga masih kelas 12. Yang terakhir itu masih kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP. Di Medan semua. Ya, di Medan semua. Ya. Jadi bro pulang ingin mendarma baktikan diri bro kepada Tapanuli Ya. Utara dan sekitarnya Sekitarnya. itu. Terus bro, satu lagi, pendidikan moral yang terjadi di sana itu bro, itu gimana cara? Karena kan sekarang narkoba juga banyak. Terus kan pendidikan budaya udah hampir etika udah hampir nggak ada. Gimana menurut bro untuk mengapain supaya adanya etika lagi? Karena Pak Presiden Jokowi ngomong udah kehilangan etika. Ya. Tadi pidato beliau. Jadi menurut bro gimana bro? Oke, terima kasih. Makanya kan kembalilah kita kan mau menyadarkan namanya pun anak didik ini dengan secara apa?
sekarang kan pemerintah lagi membuat program kurikulum Merdeka Belajar. Iya. Kurikulum Merdeka Belajar itu, Merdeka Belajar di situ ditekankan ada salah satu seperti yang dulu-dulu itu ditekankan karakter. Memang benar. Dengan program pemerintah sekarang dengan kurikulum Merdeka Belajar itu sudah lebih bagus. Sudah lebih bagus bagaimana berkarakter yang baik. Walaupun pintar, kalau tidak berkarakter itu tidak ada apa-apanya. Tetapi gotong royong, berkarakter, berperilaku yang baik, berperilaku yang baik ya, harus kita buat tanda garis ya. Itu yang memang mau ditekankan. Supaya apa? Supaya kembali lagi hijrah seperti yang dulu. Jangan lagi saling gontok-gontokan, tidak lagi ada etika. Kalau dulu masih kita ingat di kampung itu saling, moralnya sangat tinggi, menghormati guru, menghormati orang tua. Tetapi kalau sekarang kita lihat, maaf ya, sudah mulai terkikis dia yang saling hormati tadi. Sudah terkikis, moral si anak ini sudah mulai kendor dia. Jadi dengan adanya kurikulum Merdeka Belajar yang dicanangkan oleh pemerintah, kita setuju supaya menguatkan karakter itu supaya berkarakter. Itu yang program dari Pak Nadine hari ini ya. Pemerintah. Bro, saya tanya gini. Ini cerita karakter. Ya. Di PSI juga ada karakter tuh, Bro. Ya. Kalau nggak salah saya ya, karakter di PSI itu adalah dia berjiwa muda dan anti korupsi. Ya. Saya tanya sama Bro, bagaimana jiwa muda? Kan berjiwa muda ini bukan berarti umur ya. Ya. Jiwanya muda, ya ingin membangun pandangan. Bagaimana jiwa muda, Bro? Pandangan Bro, ya yang berjiwa muda itu tentang pendidikan untuk 15 tahun kan? Ya. Seperti itu. Menurut Bro gimana pandangan Bro terhadap pendidikan kedepannya itu 15 tahun ke depan atau 20 tahun ke depan? Oke, terima kasih Bro. Selaku kita termasuk masih muda, dan inilah yang perlu kita pikirkan, bagaimana membentuk SDM-SDM yang baik itu supaya pendidikan ke depan itu lebih baik. Artinya, janganlah kita tanya kesalahan orang, tapi tanya dulu apa yang sudah kita berbuat kepada bangsa dan negara ini sedikit pun. Jadi itulah yang mau kita pikirkan, dan itu yang mau kita kerjakan. Bukan ditanya apa yang telah diberikan negara kepadamu, Iya. tapi apa yang telah kau berikan kepada negaramu. Itulah muda itu, itulah muda. Itu muda itu ya, muda itu saya. Iya. Inilah menurut saya muda itu. Apa yang sudah kau berbuat? Sedikit pun kau perbuatlah yang baik kepada bangsa dan negara ini. Iya. Itu aja. Jangan protes saja tapi nggak ada solusinya. Nggak ada solusinya. Betul Bro. Ya. Gitu. Betul Bro. Terus satu lagi Bro, karakter anti korupsi. Karakter di PSI Bro kan. Jadi saya tanya Bro, tadi kan di dalam sistem belajar Indonesia Merdeka adalah karakter budi pekerti. Ya. Terus etika. Menurut Bro, korupsi yang merajalela hari ini itu tuh mesti ditindak seperti apa Bro untuk pencegahannya? Oke, terima kasih. Jadi ini kan menyangkut karakter. Banyak orang pintar tidak berkarakter. Ya, contoh, kenapa bisa orang korupsi? Itu kan bukan berkarakter orangnya. Di PSI itu anti korupsi, dilarang korupsi, karena dengan tidak korupsi, maka dia akan berbuat baik kepada negara ini. Artinya, untuk apa korupsi banyak-banyak? Kita lihat itu yang banyak korupsi tadi. Artinya kan miris kita melihatnya. Berarti dikit untuk hak orang lain, jadi dia yang ngambil. Berarti nggak ada karakternya. Baik kita, itu harus dihapuskan. Tidak korupsi. Caranya Bro. Menurut Bro kayak mana? Apakah dari kalau PSI kan anti mahar, kan bermula daripada mencalonkan tidak ada mahar. Ya. Saya tanya sama Bro, waktu Bro nyalon itu ada diminta mahar nggak Bro? Tidak ada diminta mahar apa-apa. Iya. Ya. Itu berarti PSI menjalankan anti mahar itu ya? Iya, benar. Mulai dari sini kita ya enak maju karena tanpa mahar. Jangan kalau ada mahar berarti mau korupsi orang. Iya Bro. Nah, jadi itulah
kekuatan PSI hari ini bro. Ya. Bergandeng tangan, bahu-membahu, Bahu-membahu, saling menolong, berkolaborasi ya, Pak? Berkolaborasi. Kolaborasi. Karena itu bahasanya itu jadi saya agak cedal. Iya. Bro, ini yang saya tanyakan lagi bro. Pada prinsip-prinsip dasar hari ini bro ya. Ya. Hari ini kita lihat banyak orang maju sebagai caleg ini hanya untuk gagah-gagahan. Kan gitu kan, hanya untuk sebagai wow aku keren jadi caleg gitu. Kalau bro gimana? Saya bukan mau gagah-gagahan, karena saya tidak gagah, saya apa adanya. Karena saya mau mengabdikan diriku untuk Tapanuli khususnya. Saya bukan mau, nggak ada apa-apaku, tapi saya akan memberikan solusi yang terbaik, terutama di bidang pendidikan ini. Mindset kita, kebetulan saya adalah pegiat literasi. Saya adalah pegiat literasi di Sumatera Utara. Ya, beberapa tempat sudah saya jalani untuk studi banding. Surakarta, Yogyakarta, Surabaya, Palu, itu sudah saya literasi ya? Ya, literasi. Literasi. Bagaimana menggiatkan membaca? Karena tingkat membaca anak-anak sekarang sangat rendah. Dia hanya handphone. Bagaimana membuat pola meningkatkan minat baca itu? Inilah yang digelorakan. Berarti di rumah ada perpustakaan? Ada perpustakaan, 6.000 judul buku. 6.000 judul buku. Dan penghargaan itu sudah banyak kita terima dari Kota Medan, dari provinsi, dari perpustakaan. Oh gitu, dari dinas perpustakaan juga sudah dapat. Itu bukunya untuk dari umur berapa ke umur berapa bro? Mulai dari TK sampai orang tua. Kalau mau TK, buku untuk bermain ada. Kalau mau mahasiswa, buku mahasiswa ada. Bayar mereka? Tidak bayar. Untuk SMA sedia. Oh gitu. Dan bahkan ada kereta pustaka kita. Kereta pustaka khusus dia Raung. Sepeda motor. Itu free. Itu free. Allah. Itu free. Jadi keliling kota Medan? Ya, keliling kota Medan ke beberapa titik. Apa enggak itu bro lakukan? Kenapa enggak bro lakukan di Tapanuli itu? Ya. Dan inilah pikiran kita. Kita lihat dulu karena Medan ini dulu banyak kumuh, banyak gang-gang sempit yang tidak bisa dia ke perpustakaan, kita jembatani, kita datang di situ. Nggak apa-apa. Untuk berikutnya akan kita buat. Dan rencana kita yang baik mau kita dibuat di situ kampung literasi. Mudah-mudahan kampung literasi. Iya, kampung literasi atau rumah literasi. Kalau nggak bisa kampung, di situ kita buat rumah literasi. Rencananya di mana, bro? Rencananya di Pahajai. Di Pahajai ya? Ya, di Pahajai kita buat nanti rumah literasi. Kalau tidak bisa pun kampung, rumah literasi dulu. Ya. Kita sediakan buku-buku, berhak nanti orang-orang untuk membaca di sini. Dan untuk pun September ini kita buat program gerakan literasi tiap sekolah-sekolah SMA SMK yang ada di Pahai dan sekitarnya. Bro, masukkan program. Ya. Karena rencanakan tanggal 3 September ini ada pembekalan, bro. Itu boleh masuk dalam salah satu usulan kita bagaimana kampung-kampung literasi itu. Ya. Itu ada, bro, menjadi untuk membunuh buta aksara. Buta aksara itu bisa kita hilangkan di Sumatera Utara ini, bro. Dan memang itulah tujuannya. Karena kan tingkat kegemaran membaca masyarakat Indonesia ini kan rendah. Ya. Itu survei. Jadi untuk menggiatkan itu ada program kampanye. Jadi mulai September kita buat di daerah Tapanuli sana program gerakan literasi sekolah, kita terjun ke sekolah-sekolah. Mulai September, bro? Mulai September. Atas nama PSI atau pribadi itu? Atas nama pribadi. Atas nama pribadi. Atas nama pribadi. Karena kebetulan saya adalah penggiat literasi. Ya, berarti membawa literasi ke Tapanuli Utara, ke daerah-daerah lain. Ya. Tetapi bro, seorang kader PSI. Kader PSI. Sambil mengenalkan aku PSI. Ya bro. Bro, ini sedikit ya. Karena kita podcast ini nggak lama-lama bro. Oke, siap. Oke. Apalah closing statement bro untuk Tapanuli ini? Ya, di bidang pendidikannya. Oh ya, closing saya di Tapanuli ini
Mari sama-sama bahu-membahu tingkatkan SDM yang baik, minimalkan yang putus sekolah, dan berikanlah hak-hak yang baik kepada anak-anak warga supaya dia sejajar berpendidikan yang baik kepada orang lain. Itulah yang perlu saya tahu. Kalau bro terpilih, apalah janji bro kepada masyarakat? Yang pertama janji saya tidak ada yang putus sekolah, itu yang pertama. Ya. Tidak ada anak-anak yang putus sekolah. Mau seperti apapun, tidak ada yang putus sekolah. Yang kedua, memberikan kesejahteraan yang baik kepada guru-guru dan stakeholder di lingkungan pendidikan. Karena miris kita bro, selama ini dia menerima hanya beberapa ratus ribu, tapi dia harus mengabdi, harus datang di jam 7 pulang dia jam 2. Jadi akan kita perhatikan. Dan akan kita giatkan literasi ini. Karena yang ini literasi ini memang benar. Karena tingkat kemampuan, kebiasaan kampanye untuk membaca masyarakat ini sangat minim. Akan kita buat nanti kampung-kampung literasi. Supaya menggiatkan bagaimana kebiasaan membaca itu menjadi budaya membaca. Karena dengan ilmu yang baik, mudah-mudahan SDM-nya akan baik. Tidak ada pembangunan yang baik tanpa SDM yang baik. Itu pasti. Tidak ada kemajuan tanpa SDM yang baik. Iya, bro. Tapi ingat, SDM itu harus dibarengi dengan karakter yang baik. Ya. Bro and sis, terkhusus untuk yang di Sumut 9 tadi. Ini bro poster Manado menjanjikan 3 itu. Pertama adalah anak-anak jangan ada lagi yang putus sekolah. Mari ibu-ibu semuanya dukung poster Manado. Yang kedua, ini untuk para guru nih. Beliau berjanji bila bro poster Manado duduk menjadi anggota DPR di Sumatera Utara, maka gaji guru terkhusus di 6 kabupaten bro ya. 6 kabupaten di Sumut 9 itu akan ada peningkatan untuk kesejahteraan. Dan beliau akan menyatakan yang ketiga, kampung-kampung literasi akan digalakkan. Insya Allah kita doa supaya beliau terpilih menjadi anggota DPRD Dapil Sumut 9. Jangan lupa juga kita sama beliau. Ya, kita kuatkan semangat kita, tekad kita untuk pendidikan Indonesia menuju Indonesia Emas tahun 2045. Terima kasih bro. Terima kasih. Ya. Oke bro, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.